Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa kembali bertemu secara daring di sini untuk melanjutkan mata kuliah Life Cycle Assessment untuk pertemuan ke-6 ya. Jadi di pertemuan 3 sampai 5 kemarin kita sudah pengantar mengenai kerangka kerja LCA. Jadi berkaitan dengan dalam nanti kita melakukan life cycle assessment, ada beberapa tahapan atau kerangka kerja yang perlu dipahami terlebih dahulu, mulai dari pendefinisian tujuan dan skop, kemudian analisis inventory, kemudian penilaian dampak sampai dengan keinterpretasi. Masih banyak kekurangan sebenarnya sebelum dari pembahasan kita kemarin. Masih ada beberapa bolong yang saya rasa juga masih belum maksimal, tapi saya harapkan dari masing-masing sudah mencoba memahami terlebih dahulu, dan nanti kalau memungkinkan kita bahas kembali. Tapi mungkin pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan sesuai dengan urutan materi kita berikutnya. Saya akan coba share screen terlebih dahulu. Setidaknya kita akan coba bahas materi dulu sampai masuk waktu asar ya, waktu asar khususnya di Kota Padang. Nanti kita istirahat sebentar sampai nanti kita lanjutkan kembali. Saya coba share screen dulu. Oke, apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya itu kerangka awal atau lingkup dasarnya sebenarnya yang perlu kita pahami ke depannya. Mulai dengan pertemuan hari ini kita lebih ke penerapan dari apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi LCA ini cukup lama, merupakan salah satu metode assessment yang cukup lama, di mana dalam perkembangannya nanti akan coba kita bahas. Yang paling terbaru ini muncul prinsip bagaimana caranya kita menilai keberlanjutan. Jadi nanti ada istilah life cycle sustainability assessment, di mana ini menjadi salah satu puncak dari penilaian daur hidup, di mana nanti di dalamnya ada life cycle thinking, kemudian ada life cycle costing, kemudian ada life cycle sosial juga nantinya. Ini menjadi salah satu perkembangan saat ini, dan saya akan coba bahas ini mulai dari pertemuan ke-6 di hari ini, dan nanti setelah ujian tengah semester. Jadi di minggu depan harusnya kita sudah mulai atau sudah masuk ke ujian tengah semester, tapi nanti mungkin akan saya lihat lagi nanti di prodi seperti apa. Oke, dasar dari pengelolaan atau perlindungan lingkungan ini yang sebenarnya menghasilkan atau mengeluarkan adanya tools seperti LCA, di mana dalam perkembangan paradigmanya bagaimana perlindungan lingkungan yang dilakukan pada masa-masa lampau atau nanti yang kita katakan sebagai di skema atau di waktu yang tradisional dengan yang di modern, ini agak sedikit berbeda karakteristiknya. Jadi yang pertama, mulai dari karakteristik bagaimana secara politikalnya atau latar belakang politiknya. Nah, pada awalnya tujuannya itu untuk melakukan kontrol dari risiko ataupun bahaya yang timbul atas suatu kegiatan. Dan dalam perkembangannya saat ini kita berupaya untuk mencapai keberlanjutan atau sustainability, di mana dasarnya adalah ada 3
bottom line-nya. Ada 3 dasar utama yang nantinya dijadikan panduan untuk mencapai keberlanjutan. Begitu pula nantinya untuk siapa yang menjadi yang dijadikan sebagai prinsip utama untuk pengendaliannya, untuk pengaturannya, di mana yang pada masa tradisional itu lebih ke secara direct, ada command dan ada kontrolnya. Sedangkan untuk yang modern di sini adanya tarik ulur. Karena ada tiga bottom line yang berbeda yang nantinya digunakan dijadikan sebagai dasar. Karena itu yang menjadi prinsip dasar dalam pengelolaan itu dari ketiga bottom line tadi. Kemudian main aktornya atau pelaku utama yang nantinya akan menjalankan proses pengelolaan. Kalau di awal atau di yang tradisional itu hanya berdasarkan atau hanya dibatasi oleh si pemerintah saja. Sedangkan saat ini atau dalam perkembangannya nanti diharapkan di sini sudah ada share responsibility. Jadi tidak hanya satu pihak saja yang nantinya bertanggung jawab. Kemudian pengaturan terkait dengan peraturannya, kalau tradisional itu memungkinkan adanya konfrontasi. Jadi konfrontasi beberapa pihak. Jadi kan pada perkembangan saat ini, pada perlindungan lingkungan yang modern, kita mencoba menggabungkan aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan aspek sosial di dalamnya. Sehingga diharapkan nanti akan ada kooperasi dari ketiga sektor tadi. Kemudian terkait dengan pembagian tugasnya di tradisional di sini memisahkan dan solusi-solusinya adalah solusi-solusi yang bersifat individual. Dan sedangkan untuk yang modern kita sudah mencoba mengintegrasikan tugas-tugasnya tadi atau pengaturan-pengaturan tadi dan menyusun bagaimana sistem solusinya. Kemudian aksi dari prinsip-prinsip utama terkait dengan apa yang nanti akan dilakukan, yang tradisional itu lebih bersifat reaktif, dan ini lebih ke yang berkaitan dengan ketika sudah terjadi dampaknya. Sedangkan untuk yang modern dia lebih proaktif dengan dasar mencegah terjadinya pencemaran ataupun perusakan. Regional scope-nya tentunya untuk yang modern bisa jadi akan lebih luas, bahkan sampai ke skop internasional dalam pengaturan atau dalam perlindungannya. Kemudian, kalau nanti kita berbicara lebih luasnya lagi, bagaimana kita nanti melakukan penilaian lingkungan yang berkelanjutan, yang berbasis dengan naur hidup, maka kita bisa menggunakan piramida Maslow ini, di mana ini menunjukkan kebutuhan asesmen di suatu wilayah, atau mungkin yang istilahnya asesmen yang dibutuhkan oleh di suatu negara misalnya. Kalau yang bisa kita simpulkan dari piramida ini adalah dalam pengelolaan lingkungan atau dalam penilaian lingkungan dan keberlanjutan yang berbasis daur hidup, yang paling mudah untuk kita lakukan itu adalah life cycle thinking. Jadi dalam life cycle thinking, bagaimana caranya kita memikirkan dalam suatu proses daur hidup, apakah itu menghasilkan suatu produk ataupun suatu jasa, kita sudah berpikir adanya suatu emisi yang bisa dihasilkan, adanya suatu hal yang tidak efisien selama daur hidup tadi, yang nantinya itu menjadi dasar dalam pengelolaan atau dalam pengambilan keputusan nantinya. Jadi sifatnya itu masih dalam bentuk secara deskriptif saja. Jadi ini yang paling dasar terlebih dahulu terkait dengan bagaimana penilaian lingkungan dan keberlanjutan di daur hidup. Kemudian biasanya dari life cycle thinking itulah baru kita mendapatkan apa poin-poin yang tidak efisien,
di mana saja yang adanya dampak lingkungan, yang kemudian dilanjutkan dengan di tahap yang paling tinggi lagi di atasnya, itu ada carbon footprint, di mana setelah kita ketahui misalnya ada dampak dari sisi karbonnya, atau terkait air tadi, kita bisa menelusuri bagaimana pemanfaatan atau bagaimana dampak lanjutannya dari suatu proses produksi. Jadi kalau yang di carbon footprint sama water footprint, ini lebih ke satu aspek saja yang menjadi pertimbangan yang akan dilakukan penilaiannya. Kemudian LCA ini yang penggabungan dari semuanya. Jadi selain ada carbon footprint, water footprint, nanti ada lagi penilaian atau asesmen terkait dengan dampak-dampak lingkungan lainnya. Yang bisa dikatakan ini secara cukup komprehensif di sepanjang daur hidupnya kita melakukan penilaian dampaknya. Kemudian setelah kita bisa melakukan life cycle assessment, ditingkatkan lagi dengan eco atau resource efisiensi. Jadi sudah ada upaya lanjutannya terkait dengan efisiensi. Biasanya menambahkan salah satu saja, apakah menambahkan terkait dengan LCC atau life cost yang berkaitan dengan ekonominya, aspek ekonomi, atau yang berkaitan dengan aspek sosialnya saja. Baru nantinya LCSA di sini adalah yang secara lengkapnya. Selain nanti sudah menerapkan LCA terkait dengan dampak lingkungan, menerapkan juga terkait dengan aspek ekonominya, dan nanti satu lagi juga menambahkan juga terkait dengan aspek sosial di dalamnya. Jadi ini bisa dikatakan sebagai urutan kebutuhan adaptasi. Kalau kita bicara negara atau perusahaan, mungkin di satu perusahaan, yang paling awal yang bisa dilakukan itu adalah mengenai life cycle thinking, kemudian lanjutannya adalah carbon footprinting, LCA, sampai dengan yang terakhir ada LCAA. Karena memang ini bisa dikatakan bisa kita lihat dari kemudahannya juga. Semakin tinggi level piramidanya akan semakin rumit dalam penilaiannya nanti. Oke. Kemudian kita akan coba bahas yang pertama terlebih dahulu mengenai life cycle sustainability assessment, atau bagaimana nanti menambahkan adanya aspek keberlanjutan dari suatu LCA. Kalau kita melihatnya dari sisi keberlanjutan, maka nantinya untuk keberlanjutan sendiri kita melihat 4 dimensi yang berbeda dalam suatu hal. Yang pertama adalah dimensi kesejahteraan, kemudian keadilan antar generasi. Jadi maksudnya apa yang kita dapatkan atau manfaat yang kita peroleh pada saat ini itu juga bisa dimanfaatkan oleh anak cucu kita nanti. Beberapa generasi setelah kita itu masih bisa memanfaatkan sumber daya tadi atau masih bisa menerima manfaatnya. Kemudian juga yang berikutnya dimensi keadilan lintas negara, wilayah, dan komunitas. Secara lebih luasnya apa yang didapatkan, apa yang dimanfaatkan itu bisa di-upgrade lagi atau diperluas lagi. Dan yang keempat, dimensinya adalah dimensi keadilan antar spesies. Jadi kita bicara antara manusia, apa yang kita manfaatkan, jadi misalnya mungkin yang paling sederhana kita memanfaatkan sumber daya air misalnya. Maka apa yang kita manfaatkan ini juga dapat dimanfaatkan oleh spesies yang lain, oleh ikan, oleh hewan-hewan lain misalnya. Kemudian umumnya keberlanjutan di sini terfokus kepada manusianya tanpa menambahkan dimensi keadilan antar spesies. Yang ini yang memang dipahami secara umumnya ya. Kalau dari beberapa yang saya baca pula pada awalnya di sini tidak memasukkan keadilan antar spesies di dalamnya. Jadi sustainability itu memfokuskan kepada kitanya, kepada si manusianya. Apa yang kita dapatkan hari ini masih juga didapatkan oleh generasi-generasi kita selanjutnya. Kemudian adanya sustainability ataupun keberlanjutan di sini mengharapkan adanya perlindungan lingkungan
di mana nantinya generasi yang mendatang memiliki kemungkinan yang sama untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang dirasakan generasi saat ini. Dalam bisa mencapai keberlanjutan nantinya, maka dibutuhkan adanya kuantifikasi daya dukung ekosistem yang nantinya tidak boleh dilewati untuk mempertahankan fungsi dan aspek penting lain dari ekosistem. Nantinya dampak lingkungan dapat ditentukan oleh 3 faktor utama. Yang pertama adalah jumlah manusia di bumi, yang kedua pengaruh atau dampak dari adanya manusia tersebut, yang ketiga adalah teknologi. Jadi perkembangan atau penambahan jumlah manusia, kemudian apa yang manusia itu lakukan, dan teknologi yang nantinya dihasilkan oleh manusia, ini secara langsung nanti akan menyebabkan dampak terhadap lingkungan. Untuk jumlah manusia sendiri dapat kita regulasi dengan meningkatkan kematian secara tidak langsungnya itu ya, atau mungkin dengan mengurangi tingkat fertilitas. Ini mungkin salah satunya dengan cara program KB ya. Di mana pada sebagian besar negara ini tidak dijadikan sebagai agenda utamanya mereka. Sehingga memang pada dasarnya dalam penerapannya sampai dengan hari ini, reduksi dari keseluruhan dampak tadi yang berasal dari jumlah manusia, dari aktivitas yang dilakukan manusia dan teknologi itu memang termasuk satu hal yang sulit. Khususnya ketika, kalau ini kan kita bicara pengaturan ya, maka itu tergantung dengan si pemangku kepentingannya atau pemerintahnya. Ketika keberlanjutan itu dibenturkan dengan adanya keinginan untuk melanjutkan kembali jabatannya misalnya. Ini pun juga akan menjadi salah satu faktor yang bisa mereduksi upaya-upaya untuk mengurangi dampak lingkungan. Kemudian di aspek yang ketiga tadi, terkait dengan dampak lingkungan yang mungkin timbul, pengembangan teknologi mungkin bisa menjadi salah satu aspek atau faktor yang bisa kita manfaatkan secara maksimal untuk bisa meregulasi, mereduksi dampak lingkungan per unit konsumsi. Atau dalam hal ini istilah lainnya adalah ekoefisiensi. Bagaimana caranya dari awal perkembangan teknologi itu hadir sampai dengan saat ini, yang mana akan menghasilkan atau akan menunjukkan adanya efisiensi apakah dari sisi sumber dayanya ataupun energi yang dibutuhkan untuk memproses suatu produk tadi. Tentunya dengan adanya peningkatan ekoefisiensi suatu produk ataupun teknologi, ini bisa mengurangi dampak lingkungan dari konsumsi yang tidak melewati daya dukung. Jadi setidaknya kita bisa menurunkan dampak yang diterima oleh lingkungan nantinya. Kemudian gagasan dari LCSA sendiri dibangun memang berdasarkan 3 pilar atau dimensi interpretasi keberlanjutan. Yang pertama adalah lingkungan, yang dalam hal ini adalah LCA. Kemudian aspek lingkungan. Nanti kalau sebenarnya kalian cari, ada juga beberapa riset dalam perkembangannya menggunakan istilah SLCA. Kemudian yang terakhir adalah ekonomi atau LCC atau life cycle cost. Dalam kita menjalankan LCSA nantinya atau Life Cycle Sustainability Assessment, ketiga pilar inilah yang harus dinilai, dilakukan pembobotan dari ketiga dimensi tadi dengan tentunya ruang lingkup yang sama. Kemudian LCSA di sini nantinya menjadi suatu keberlanjutan yang dapat didapatkan keseimbangannya antara ketiga dimensi yang berbeda.
yaitu dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Oke, seperti yang pernah saya sampaikan juga sebelumnya, kalau kita berupaya mencapai keberlanjutan dari LCA, ini masih ada batasan-batasannya. Karena memang LCA di sini baru terfokus kepada lingkungannya saja. Jadi bagaimana caranya kita mendukung keberlanjutan lingkungannya. Itu memang bisa kita lakukan menggunakan LCA. Tapi memang pada dasarnya, dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan pun, peningkatan ekoefisiensi teknologi ataupun produk itu masih termasuk salah satu upaya yang cukup sulit. Karena nantinya ketika melakukan ekoefisiensi pada produk ataupun teknologi, ini akan berimplikasi dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Yang mana nantinya dengan adanya tambahan atau peningkatan kebutuhan-kebutuhan lain, ini sama dengan kita kembali ke titik awal lagi dari proses di mana memang kita pada awalnya kan ingin memenuhi suatu keberlanjutan lingkungan. Tapi pada akhirnya kita kembali lagi ke titik awalnya. Inilah yang menjadi dasar artinya kita memang dalam mencapai keberlanjutan atau SCSE tadi kita membutuhkan tambahan lagi. Nah, salah satunya adalah life cycle costing. LCC sendiri satu teknik yang nantinya dapat diaplikasikan untuk beragam tujuan dan tahapan-tahapan yang berbeda dalam suatu proyek ataupun aset daur hidup untuk mendukung pengambilan keputusan. Jadi LCC sendiri itu dalam perkembangannya dia terbagi lagi menjadi beberapa varian yang berbeda. Ada konvensional LCC, financial LCC, atau total cost of ownership, environmental LCC, dan societal LCC. Ini singkatannya sebenarnya cukup banyak variasinya. Dan memang kalau di sini kan sekilas seakan di LCC sendiri ada environmental LCC dan ada societal LCC. Karena memang biasanya dalam pengembangan risetnya pada awalnya memang ini bergerak dari beberapa disiplin ilmu yang berbeda. Sampai akhirnya nanti memang sudah ada dibuat dalam satu prinsip LCSE nantinya. Karena LCSE ini muncul sebelum LCSE-nya keluar. Nah, sebagai perbandingan saja, apa nanti yang membedakan antara masing-masingnya. Jadi pada awalnya, LCC konvensional, jadi ini lebih terfokusnya ke biaya-biaya internal, cost, benefit, kemudian yang berkaitan dengan internal terkait dengan profit, pokoknya berkaitan dengan monetary cost-nya. Dalam perkembangannya, karena ada kebutuhan keberlanjutan tadi, kemudian adanya concern terkait dengan lingkungan, maka di situ muncullah environmental LCC. Yang mana di sini di environmental LCC sudah mulai ditambahkan biaya eksternal atau externality. Biaya eksternal itu contohnya ketika suatu perusahaan dia menggunakan atau menghasilkan suatu produk dengan kemasan plastik, maka dia menambahkan biaya-biaya tambahan untuk pengelolaan si limbah plastik tadi. Jadi biaya eksternal itu biaya di luar proses produksi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan biasanya. Jadi karena itu di sini di environmental LCC kita sudah menambahkan atau sudah mempertimbangkan adanya dampak lingkungan atau dampak terhadap bumi. Kemudian dalam perkembangan lagi muncullah yang disebut dengan societal LCC yang selain dia menghitung dampak terhadap lingkungan, dia menghitung juga dampak
secara biayanya tadi dari atau terhadap masyarakat. Jadi ketika karena proses produksinya dia menyebabkan satu perumahan ada yang mengalami penyakit yang berkaitan, misalnya ketika dia mengeluarkan emisi udara, terus muncul beberapa penyakit yang berkaitan dengan pencemaran udara, maka ini sudah masuk ke external cost-nya. Di mana pada awalnya hal-hal yang seperti itu tidak dimasukkan di perhitungan mereka. Jadi ini bagaimana cara kita nanti membedakan masing-masing yang konvensional LCC, environmental LCC, dan societal LCC. Kemudian dalam perjalanannya juga LCC di sini sudah banyak dimanfaatkan sebagai perangkat perencanaan, sebagai perangkat untuk optimasi, untuk mengidentifikasi titik merah sama dengan LCA ya. Dan merupakan bagian dari LCSA ataupun evaluasi untuk keputusan investasi. Kemudian ada pertimbangan utama, ada dua pertimbangan utama untuk menggunakan LCC atau life cycle costing. Yang pertama adalah waktu analisisnya, di mana nanti untuk waktu analisis LCC kita bisa menggunakan dua macam timeline yang berbeda. Jadi yang pertama adalah ex ante, di mana ini dilakukan pada tahapan awal pengambilan keputusan. Jadi di sini kita melakukan estimasinya. Dari beberapa pilihan-pilihan, kita coba menghitung LCC-nya, maka ini yang nantinya akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Selain ex ante, juga bisa dilakukan dengan ex post LCC, di mana ini menjadi suatu tahapan akhir suatu proyek ataupun kajian yang dilakukan pada periode waktu tertentu berdasarkan data faktual. Jadi sudah berjalan kegiatannya, dan kita ingin melakukan perhitungan daur hidupnya atau life cycle costing-nya. Kemudian sebentar. Yang kedua, pertimbangan yang kedua adalah kelompok target, di mana nantinya kita harus memastikan apakah nanti aktor tunggal saja yang nantinya dijadikan targetnya, produsennya sajakah, atau si konsumennya, atau justru seluruh rantai nilai yang nantinya dijadikan target. Kemudian dalam LCC atau life cycle costing, biaya keseluruhan akan kita identifikasi di sepanjang daur hidup produknya. Kemudian LCC dapat memasukkan pendapatan yang dianggap sebagai biaya negatif. Dan pada LCC lingkungan, di mana beragam perspektif umum, hanya nilai tambah dari tiap tahapan daur hidup yang nantinya diakumulasikan pada LCC untuk menghindari adanya penghitungan ganda. Kemudian, biaya pada LCC akan mempertimbangkan bahwa aliran moneter terjadi pada waktu yang berbeda, harga berubah disebabkan oleh dinamika pasar, dan orang cenderung memiliki preferensi waktu. Kemudian ada internal cost dan private cost atau biaya internal sebagai biaya yang lahir dari pelaku yang terlibat secara langsung dengan daur hidup produk. Biaya-biaya lain yang terlibat oleh pelaku yang di luar daur hidup seperti polusi dan dampak sosial, itu yang nanti disebut dengan external cost ataupun biaya eksternal atau eksternalitas. Ini tadi saya sampaikan juga di awal, eksternalitas ini pada umumnya tidak kita masukkan ke dalam LCC konvensional. Eksternalitas di sini pada LCC lingkungan yang biasanya baru mulai ditambahkan setelah biaya eksternal dinyatakan dalam unit moneternya.
Kemudian ini beberapa perhitungan yang biasanya digunakan untuk LCC, ada net present value atau NPV, discounting, inflation rate, dan exchange rate. Untuk LCC lingkungan mungkin kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Jadi kita akan istirahat terlebih dahulu. Sebelum saya tutup, kira-kira ada yang mau bertanya, saya persilakan. Jadi inti yang saya bahas ya, silakan. Siapa tadi? Arif ya? Cukup maksudnya, Pak. Oh, cukup. Oke. Jadi intinya adalah yang saya bahas, LCA di sini ini menjadi salah satu dasar atau salah satu tools yang nantinya mendukung adanya keberlanjutan. Atau nanti yang kita sebut dengan life cycle sustainability assessment. Di mana life cycle sustainability assessment ini selain LCA juga ada yang disebut dengan LCC. Jadi kita baru sampai LCC tadi, khususnya yang berkaitan dengan life cycle costing-nya. Sebelum masuk ke life cycle costing untuk yang lingkungan, baru nanti terakhir kita akan coba bahas terkait dengan SCP atau Sustainability Consumption Production. Mungkin sekian saja. Nanti kalau memungkinkan kita lanjut setelah asar, kita akan kembali. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah dan kurang. Kita berjumpa lagi pada lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama.